Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan doa bersama walaupun dalam keadaan sedikit agak meriang-meriang, apalagi ditambah temanya yang bulat. Ada asbah wan nadhair min wilayatil auliya sama raisud dauliyah. Artinya perbandingan antara wilayah kewalian dengan wilayah keduniaan, kepresidenan. Iki bulat-bulat tapi memang betul juga kalau dipikir, ditelaah ya. Dari mana dulu ini Pak Imran bahasnya nih? Mau dari sistem kewaliannya dulu atau wilayah kewaliannya atau cara terpilihnya jadi wali? Yang mana dulu nih? Caranya dulu. Caranya dulu Ustadz Ubat sehingga beliau mendapat predikat wali autad. Apakah ada kesamaan? Harus mempunyai tim sukses, terus harus keliling, sosialisasi, pilihlah aku kan gitu, atau pasang banner besar-besar. Monggo. Sebenarnya Pak Imron, tidak ada cara khusus supaya seseorang itu menjadi wali. Artinya mutlak itu. Ibarat orang kalau pengen mendapatkan kedudukan caranya A, B, C, D seperti itu. Kalau jadi wali itu sebenarnya apa? Simpel. Jadi nggak ada cara khusus yang akan menjadikan dia wali. Kenapa? Karena kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, setiap manusia itu berpotensi jadi wali, Pak. Saya ulangi ya, ini yang ngomong Syekh Junaid Al-Baghdadi, Pak, bukan Ubad Aminullah. Sebentar Ustadz Ubat, sebelum terlalu jauh. Kenapa ini saya punya perbandingan antara pangkat kewalian dengan pangkat keduniaan? Karena yang sering terjadi menjadi hiruk pikuknya masyarakat itu tentang kepangkatan dunia. Bahkan kadang-kadang dulu, nggak tahu kalau sekarang, gara-gara satu rumah tangga anaknya milih nomor 1, bapaknya milih nomor 2, berantem ini Ustadz, berantem. Ini masalah tentang pangkat keduniaan. Loh, apakah ya sama ketika tentang predikat kewalian menjadikan berantem seperti itu? Monggo Ustadz Ubat. Lanjut. Ini sepengetahuan saya Pak ya, yang pernah saya ketahui dan saya baca. Karena sebenarnya kalau berbicara tentang wilayah kewalian, saya sendiri itu gak ngerti siapa sekarang yang menjadi wali autad, siapa yang menjadi wali a'immah, siapa yang menjadi wali kutub, dan siapa-siapa saja yang menjadi wali abdal. Cuman setidaknya kita membaca yang sudah dituangkan oleh para ulama terdahulu, apalagi yang menyampaikan itu adalah seorang waliullah. Jadi Syekh Junaid itu mengatakan begini, tidak ada cara khusus untuk menjadi wali dengan poin-poin tertentu gitu Pak. Kenapa? Karena manusia itu pada hakikatnya sangat berpotensi jadi wali. Apapun itu profesinya. Jadi tidak bisa dikatakan dengan dia menjadi kiai, ustadz, pengajar, kemudian dia ahli sholat malam, kemudian itu menjadi cara khusus dia menjadi wali. Tidak ada takhusus seperti itu. Nanti ada ukuran yang fundamentalnya, apa yang membuat dia jadi wali gitu. Oh, kan ada yang kita lihat juga harus pakai mendirikan partai. Mungkin itu syarat jadi wali. Makanya saya tanyakan tadi Ustaz. Para wali itu partainya satu Pak, mau dari dari wali kutub sampai pada wali abdal. Kalau kita lihat itu ada dalam tafsir Yasin, itu kan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah orang pemegang bendera partai yang namanya Liwaul Hamdi, bendera tentang pujian terhadap Allah, artinya tentang ketauhidan. Jadi satu komando. Jadi para wali itu kalau toh nanti menjadi kedudukan wali kutub, menjadi wali autad, wali a'immah, tetap partainya satu, artinya bertauhid.
Betawi partainya itu Pak, tidak banyak partai. Nah, tadi yang saya terusin dulu Pak yang tadi Pak. Terus kemudian kenapa setiap manusia itu berpotensi jadi wali? Nah, ini sebenarnya adalah edukasi yang diberikan oleh para ulama terdahulu bahwa supaya kita manusia ini tidak pesimis. Kita lihat berapa banyak orang yang ahli ibadah, dia seorang ulama, tapi secara makom dia tidak sampai kepada al-mahbub atau aulia. Tapi sebaliknya, ada orang yang padahal dia itu berandalan, artinya kalau dikalkulasikan antara dosa dan ibadahnya itu lebih banyak dosanya, tapi di penghujung dia umurnya itu justru taubatan nasuhat yang menjadi dia itu terangkat jadi wali. Nah ini kan beda. Maka tidak ada kesempatan bagi para wali itu istilahnya untuk, kalau istilahnya bukan biasanya apa namanya itu, kalau ada pejabat nih, pejabat untuk pencitraan, bahasanya begitu. Nggak ada kesempatan. Orang kedudukan wali itu untuk memberikan apa? Ada pencitraan untuk kepada umat gitu. Tidak Pak, nggak bisa. Itu tadi ukurannya. Nah, sekarang begini, berapa banyak orang yang ahli ibadah ujung-ujungnya su'ul khotimah juga banyak. Kalau memang itu takhusus, sekolah dia jadi wali itu dari amal ibadah sholatnya, dari kealimannya, maksudnya adalah poin tertentu itu, maka mustahil kalau dia sampai wafatnya su'ul khotimah. Maka Al-Imam Abu Qasim itu mengatakan yang paling fundamental seseorang itu akan lebih cepat terangkat jadi wali itu adalah dari, pengen tahu ilmunya wali, cinta kasih sayangnya. Ternyata itu yang kita anggap itu seakan-akan wah biasa ya Rahman Rahim itu, tapi ternyata itu menjadi yang paling fundamental Pak. Kita lihat Syekh Abu Bakar As-Sibili dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau itu sampai pernah berjalan kaki di pelataran Baghdad itu pada musim bardun syadidun, musim yang sangat dingin. Ketika itu beliau melihat ada kucing. Kucing artinya ini kan hewan bukan manusia. Yang seakan-akan bukan macan, bukan maung, kucing ini. Nah ini kadang-kadang hebat Allah itu yang memberikan perumpamaan dalam narasi para ulama hadis kucing ya. Hurairah, hirrah bahasanya. Si kucing tersebut itu sudah hampir mati Pak. Terlihat oleh Abu Bakar Asyibli. Kebetulan Abu Bakar Asyibli ini juga berguru kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Satu zaman teman dan juga berguru begitu Pak. Kayak saya sama jenengan satu zaman, tapi lebih sepuh jenengan. Nah Abu Bakar Asyibli ini lebih muda daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Karena Rahman Rahimnya Abu Bakar Asyibli, akhirnya diambillah tuh kucing tersebut yang mau mati, dimasukkan ke jubahnya. Artinya jubah yang dia pakai untuk menyelimuti kucing tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah syariatnya supaya kucing ini terlindungi, tidak mati kedinginan. Suatu ketika beliau sudah wafat Abu Bakar Asyibli, ada salah satu sahabat Abu Bakar Asyibli yang bermimpi bertemu dengan Abu Bakar Asyibli. Dia bertanya kepada Abu Bakar Asyibli, "Ya Syibli, madza taf'alu?" Apa yang Allah perbuat kepadamu gitu kan. Lalu martabat apa yang Allah berikan kepadamu? Akhirnya Abu Bakar Asyibli mengatakan, "Alhamdulillah, Allah itu mengampuni semua dosa saya dan saya dimartabatkan di makomnya orang-orang solihin, orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, murtadin bukan murtadin, murtadha, orang yang diridhoi." Nah si sahabat ini bertanya dalam mimpinya, nah itu apa sih amalannya? Apakah karena sholatmu? Bukan. Apakah karena puasamu? Bukan. Atau karena dakwahmu? Bukan.
Semua dari rukun Islam dan lain sebagainya yang hukum syariat muamalah itu ditolak semua, bukan. Lah, lalu karena apa kok Allah sampai mengangkatmu menjadi martabat orang yang diridhoi itu? Bahkan jadi kekasih Allah tanpa harus dicoblos oleh umat, begitu loh bahasanya. Nah, ternyata Abu Bakar Asyibli sendiri seorang wali tersebut dulunya nggak ngeh. Ternyata Allah menilai pahala yang terbesar, poin yang terbesar yang mengangkat dia menjadi seorang yang dekat dengan Allah itu gara-gara Rahman Rahimnya. Rahmatan lil hirrah. Pada waktu itu, Pak, dia ingat-ingat, oh waktu itu saya pernah menolong Hirrah gitu. Hanya gara-gara menyelamatkan kucing yang kedinginan tersebut, itu menjadi titik awal di mana cinta kasih sayangnya terpatri dalam Abu Bakar Asyibli. Ya logikanya begini, sama hewan aja begitu, apalagi sama manusia. Makanya itu yang paling fundamental. Maka sangat logika ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan mau itu, bahasanya begini, bahasa kalau kitanya, mau itu profesinya dia itu tukang dagang kek, mau profesinya dia itu tukang kuli bangunan kek. Wong jalan jadi wali itu kan banyak, orang mau ngalim tok. Atau kalau andai kata syarat menjadi wali adalah ngajar di pesantren, andai kata, atau kita udah jadi wali semua. Makanya nggak ada satu ulama yang memberikan kriteria calon wali itu begini, nggak ada. Sehingga apa? Tidak ada kesempatan bagi para wali itu untuk pencitraan kepada umat, nggak ada kesempatan, Pak. Begitu loh, Pak. Karena yang menilainya langsung Allah sendiri, tanpa harus bikin tadi kata Pak Imran, tim sukses. Jadi kalau untuk wilayah aulia, cuman ada sedikit kesamaannya begini, Pak, dalam hal bersaing. Ini kalau ada yang sedikit ekstrim. Mungkin kita beranggapan bahwa para wali ini semuanya kan damai. Satu sama lainnya itu tidak ada yang saling menghujat, gak ada, memang betul. Tapi ketika memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya para wali juga sesama walinya sama, Pak. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Tapi itu kan tidak melibatkan umat. Artinya tidak melibatkan umat. Maka kan ada sering kita melihat dengar kenapa ada bahasa-bahasa satohat yang dikeluarkan oleh para wali, itu adalah bentuk di mana mereka itu berlomba, bersaing di hadapan Allah. Ustadz Ubat. Mungkin itu ada kesamanya di situ. Fastabiqul khairatnya, Pak. Ini ada fastabiqul khairat, terus tadi tidak melibatkan umat. Sekarang pertanyaan yang lebih mendasar dan yang pernah terjadi di negeri kita tercinta. Ketika ada ulama dengan lantangnya memprovokasi umat untuk membuat pecah belah, berarti ini sama sekali jangankan untuk mendapat predikat aulia ya, disebut ulama sebenarnya nggak layak ya. Layak. Kan ada toh kemarin itu. Kalau ulama tak udah jelasin kriterianya ulama akhirat, lima hal itu tadi. Ya, satu kemarin udah jelasin. Pokoknya yang paling, makanya kalau dari 5 itu yang paling bisa kita pahami adalah yang terakhir, Pak. Kalau untuk ulama yang mengajarkan tentang keyakinan, tentang ketauhidan, tasawuf banyak. Kemudian tentang bagaimana kita zuhud, bahkan ada juga ulama itu yang santri-santrinya gak boleh kerja sudah. Kan begitu. Tapi yang kelima ini ditaruh, hebatnya itu gitu. Imam Ghazali kok kenapa yang kelima ditaruh terakhir? Yang perdamaian itu. Karena bisa jadi ketika orang itu sibuk dengan urusan ketauhidan sama Allah, dia tidak mempertimbangkan hablum minanas. Kan begitu. Padahal horizontal, vertikal itu harus padu, harus imbang. Makanya begini, puncak perjuangannya para aulia itu ya cuma 2, Pak. Selain agamis, nasionalis. Itu dituangkan oleh Basyim Asy'ari dalam kitab Risalah Sunnah wal Jamaah.